Dulu, dunia begitu sibuk. Sekolah, pertemuan, perjalanan, pekerjaan. Tapi sekarang, kontak sosial dibatasi. Hanya tinggal di rumah, dengan tugas yang menumpuk. Tidak pergi sekolah, tidak bertemu dengan teman-teman, hanya bisa via suara. Sekarang dunia menjadi sepi. Sampai akhirnya aku menemukan poster ini dan memberanikan diri untuk bertanya, apa aku baik-baik saja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Iya, Bu. Sebelum melakukan pemeriksaan, ada bagus cuci tangan dulu ya. Siap, Bu. Ayo deh, silakan duduk. Saya isi dulu ya pertanyaannya ya. Jadi gimana kabarnya hari ini? Baik. Kita langsung periksa saja ya. Saya cuci tangan dulu. Baiklah. Jadi keluhan yang kemarin masih sama ya? Jadi sampai sekarang masih belum mens juga ya? Kita periksa ya. Wih, kaget panas deh. Kita tensi dulu ya. Selain keluar itu ada nggak pusing-pusing? Pusingnya ya. Namanya ini apa? Ini agak rendah ya, 90/60 ya. Suhunya normal ya, 36,1. Kita lihat matanya ya. Ada pusing-pusing tadi ya? Sedikit. Terakhir timbang berat badan sama ukur tinggi badan kapan? Kurang tahu. Kalau gitu kita ukur lagi aja ya. Sebentar ya. Baiklah, dari pengukuran tadi tingginya 151 dan berat badannya 43 kilo ya. Kalau dari perhitungan berarti berat adik Balkis ini kurang. Nah, makanya mungkin itu juga yang bisa menyebabkan rasa pusing karena kurangnya asupan seperti karbohidrat dan protein. Balkis di rumah suka makan apa? Jarang, Bu. Kadang makan tuh, kalau makan tuh cuman mie, pisang. Itu kenapa nggak nafsu makan ya? Iya, Bu. Itu memang kayak gitu dari dulu atau semenjak corona ini? Ya, semenjak corona ini. Jadi selama corona ini Balkis di rumah ngapain aja? Belajar daring, Bu. Ada kayak keluhan, kayak stres atau cemas selama corona ini? Itu apa yang dicemaskan? Kayak itu, Bu,
rindu kawan-kawan saya, Bu. Sama saya itu kadang stres gara-gara daring ini, PR-nya numpuk banget, Bu. Sama katanya kan corona udah masuk ke Pramuka, Bu. Oh gitu. Nggak pernah coba cerita sama keluarga? Kenapa? Tahu, Bu. Coba nanti saya bantu ngomong sama ibunya, nanti tinggalin kontak ibunya ya. Oke. Jadi perihal keluhan adik Balkis setelah dilihat dari pemeriksaan mungkin bisa disebabkan karena stres. Jadi tekanan darahnya rendah, terus berat badannya juga kurang. Jadi adik Balkis harus belajar untuk menghilangkan rasa stresnya. Kan banyak itu caranya. Adik Balkis ada hobi? Ada, Bu. Tapi jarang-jarang, Bu, hobinya dilakukan. Kira-kira apa itu hobinya? Menggambar, Bu. Oh itu bagus. Jadi kalau misalnya memang di rumah stres, bisa disampaikan dengan menggambar. Jadi jangan fokus ke coronanya, kita fokus ke hal yang kita sukai. Kalau misalnya kangen sama teman-teman juga bisa video call atau lewat chat. Kalau misalnya pembelajaran daring susah, bisa belajar bareng sama teman lewat virtual atau ditanyakan sama gurunya langsung. Jangan serta-merta stres ya, karena ini sudah mempengaruhi siklus menstruasinya, makanya bisa terlambat begini kan. Yang ke poin selanjutnya juga masalah gizi ya. Di rumah jangan makan mie lagi, makan makanan yang bergizi kayak buah-buahan. Senang buah apa Balkis? Kurang, Bu, untuk makan buah-buahan. Ya itu wajar ya. Jadi dari kayak pola makan dan akibat stres juga bisa menyebabkan siklus menstruasinya terhambat. Tapi nggak ada kayak nyeri-nyeri kan? Kalau selagi tidak ada nyeri, itu berarti normal ya. Itu disebabkan faktor dari diri Balkis sendiri. Kalau untuk pola tidur bagaimana? Sering bergadang? Ya, Bu, terkadang saya tidak bisa tidur karena banyak pikiran. Ya, jadi berarti benar ya, karena banyaknya faktor menstruasi Balkis jadi terhambat. Kan Balkis sekarang sudah tahu tuh kira-kira apa saja yang harus dilakukan. Nanti saya juga coba bilang ke ibunya buat mengingatkan Balkis untuk menerapkan pola makan yang baik, olahraga teratur, jangan stres ya. Untuk dari pemeriksaan juga tidak ada yang perlu ditakuti, walaupun tekanan darahnya rendah itu belum lewat dari batas normal, dan juga untuk suhu tubuhnya itu normal ya. Yang pasti untuk kedepannya selain yang saya bilang tadi, tetap jaga kewaspadaan terhadap corona ini. Jangan sampai corona ini membuat stres, jangan juga disepelekan. Saat di rumah belajar dengan giat dan ikuti protokol kesehatan. Jangan sedih lagi ya. Makasih ya, Bu.